Sementara pemirsa, di hari Lebaran arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama terpantau lancar. Pemudik didominasi warga dari Jabodetabek menuju Purwakarta dan Karawang. Sebanyak 9.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikatama. Arus lalu lintas pun terpantau ramai lancar. Pemudik didominasi warga Jabodetabek. Mereka menuju Karawang dan Simpang Jomit. Selama arus mudik total ada 1,6 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek, 550.000 diantaranya melalui gerbang tol Cikatama. Rencananya rekayasa lalu lintas dilakukan 3-4 April sesuai diskresi yang dilakukan oleh Korlantas. Pemirsa, hari pertama Lebaran 2025 sejumlah daerah mengalami kepadatan lalu lintas. Seperti apa penanganan lalu lintas di hari Lebaran saat ini? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Aris Syahbudin. Halo, selamat malam Pak Aris. Selamat malam Mas. Baik Pak Aris, hari pertama Lebaran kepadatan lalu lintas yang terjadi di tol MBZ seperti apa dan apa penyebabnya Pak? Baik, seperti biasa gitu hari H masih ada saudara-saudara kita yang melaksanakan kegiatan mudik pasca sholat Id. Tadi memang ada sedikit kepadatan, kurang lebih setelah jam 11 sampai dengan jam 3 sore hingga akhirnya kami memutuskan untuk melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas berupa kontraflow 1 lajur dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70. Tapi alhamdulillah sore ini rekayasa yang dilakukan dari 47 ke 55 sudah kita perpendek dan sekarang untuk rekayasa sudah kita hentikan karena arus lalu lintas sudah terkendali dan lancar, hanya terjadi kepadatan menjelang rest area 57A yang menjadi rest area favorit masyarakat yang setelah turun dari MBZ. Demikian Mas. Baik, untuk saat ini berarti dapat dipastikan sudah kembali normal dan lancar, Pak? Sementara tidak ada kemacetan, yang ada hanya kepadatan saja di beberapa ruas. Yang kita atensi untuk hari H ini adalah sebetulnya adalah di jalur-jalur arteri di aglomerasi, seperti ada di Cigombong dan Parungkuda itu cukup padat. Kemudian di beberapa ruas arteri yang terjadi aglomerasi karena masyarakat melaksanakan kegiatan halal bihalal. Kemudian tadi pagi juga kita atensi adalah lokasi-lokasi ziarah seperti Pondok Rangon, kemudian Tanah Kusir yang itu ada kepadatan lokalan. Tapi untuk jalur mudik sendiri itu tidak terjadi hal yang menonjol, hanya kepadatan setelah tadi masyarakat sebagian masih melaksanakan mudik pasca sholat Id tadi. Demikian Mas. Baik, Pak Aris, ini di kawasan Puncak juga ada terjadi kepadatan lalu lintas. Ini seperti apa, Pak? Apa penyebabnya dan bagaimana penanganannya, Pak? Untuk prediksi yang telah kita lakukan, biasanya pada hari H itu kepadatannya memang lebih kepada aglomerasi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk di lokasi pemakaman. Nah, untuk besok masyarakat biasanya sudah melaksanakan kegiatan silaturahmi yang lebih jauh atau melaksanakan wisata. Ya, ini terlihat tadi di beberapa lokasi wisata juga yang berada di Jakarta itu tidak terlalu padat juga, tapi kita antisipasi besok dan kemungkinan juga beberapa lokasi wisata favorit seperti jalur Puncak, Lembang, kemudian jalur-jalur yang memang masyarakat melaksanakan silaturahmi agak jauh seperti dari Jakarta ke Bandung, dari Jakarta ke Cirebon, ini biasanya agak sedikit terjadi peningkatan. Ini yang kita akan antisipasi sebelum nanti H+3, H+4 itu akan mulai terjadi muatan arus balik yang nanti perlu kita antisipasi dan masih ada juga masyarakat yang melaksanakan aktivitas liburan Lebaran di lokasi-lokasi tersebut. Baik. Tidak hanya di Puncak dan juga di Bandung ternyata juga ada potensi adanya antrean kendaraan. Apa antisipasi konkret yang dilakukan dari kepolisian, Pak Aris? Yang jelas kami tetap sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab kami dalam operasi Ketupat 2025 adalah menciptakan Kamsel Tikar Lantas. Jadi berdasarkan timeline yang telah kami buat, memang kerawanannya itu akan berpindah-pindah. Ya kalau kemarin sampai dengan H-1 itu kepadatannya pada arus mudik, terutama kalau di tol itu ada jalur-jalur keluar dari Jakarta. Seperti tadi Lebaran, kemudian permasalahannya akan berbeda. Kemudian H+1 sampai dengan H+3 juga akan berbeda kembali. Nah nanti H+4 sampai dengan tanggal 8 itu akan menjadi gelombang masyarakat kembali. Jadi memang ini sudah diprediksi dan sudah kita siapkan, termasuk pos-pos PAM kita juga kalau nanti pada saat arus balik itu akan berbalik arah. Jadi penempatan pos-pos yang ada pun disesuaikan dengan kerawanan yang ada, termasuk pengamanan di lokasi-lokasi wisata itu juga akan ditingkatkan termasuk dalam rangka pengaturan lalu lintas maupun parkir di lokasi tersebut. Demikian, Mas. Baik, apakah nanti antisipasi terkait dengan arus balik yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga tetap menggunakan adanya sistem one way nasional seperti yang dilakukan pada saat arus mudik kemarin? Kemarin kami pada saat H-1 sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Bapak Menteri Perhubungan, dengan teman-teman Jasa Marga, kemudian juga kita melaksanakan peninjauan beberapa lokasi yang akan kita gunakan sebagai alternatif melaksanakan arus mudik. Dari hasil evaluasi tersebut di Korlantas Polri beserta seluruh stakeholder terkait kemungkinan akan mulai melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas dari mulai kontraflow maupun one way. Untuk kegiatan kontraflow sendiri itu nanti dilaksanakan mulai dari khususnya di jalur Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47. Dan untuk kegiatan one way akan didahului secara bertahap dari mulai one way lokal, dari mulai Jakarta Palimanan atau Cikampek Palimanan, kemudian diperpanjang lagi kalau memang situasi meningkat sampai dengan Pejagan, dan apabila nanti situasi sudah tinggi akan dilaksanakan kegiatan one way nasional sampai dengan Kali Kangkung di kilometer 414 Semarang. Demikian, Mas. Baik. Selain di gerbang tol Cikatama, Pak, apakah ada potensi kepadatan kendaraan juga di titik lainnya? Yang jelas sama seperti arus mudik kemarin, hanya posisinya terbalik. Di jalur-jalur penyeberangan pun tetap kita antisipasi seperti dari di Pelabuhan Bangkahuni Merak. Itu kita laksanakan protap yang hampir sama, di mana saat ini di Sumatera nanti atau di Lampung itu ditempatkan titik-titik untuk melaksanakan delaying system apabila terjadi kontingensi di pelabuhan. Tapi kalau tidak ada, itu akan kita lakukan secara normal. Kemudian yang lainnya tetap sesuai dengan apa yang tadi kami jelaskan berkaitan dengan di jalur arteri maupun jalur tol, pemberlakuan manajemen rekayasa baik itu kontraflow maupun one way lokal dan one way nasional. Seperti di jalur Nagrek itu ya beberapa kali kita melaksanakan kegiatan one way lokal karena memang terjadi kepadatan di lokasi tersebut tapi dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Dan di beberapa tempat lain juga dilaksanakan seperti di ruas tol Semarang ABC yang memang terpengaruh aglomerasi Semarang yang cukup tinggi, itu juga beberapa kali dilaksanakan kegiatan one way yang bersifat lokal. Demikian, Mas. Baik, Pak Aris, secara garis besar kira-kira apa yang perlu dievaluasi? Mungkin Anda juga sempat tadi menyinggung terkait dengan arus mudik kemarin sampai dengan hari Lebaran ini. Apa yang perlu dievaluasi dan perlu diperbaiki, terutama dari kendaraan atau para pengendara dan juga dari petugas yang ada di lapangan, Pak Aris? Baik, yang pertama bahwa hasil evaluasi yang disampaikan bahwa terjadi peningkatan kecepatan. Ya. Kita ukur dari mulai Jakarta ke Semarang, ya ini cukup tinggi. Namun peningkatan kecepatan ini juga disertai dengan adanya masyarakat yang kurang waspada dalam menjaga jarak. Ini yang perlu kita waspadai hingga kita bisa sama-sama antisipasi. Kemudian yang paling banyak menonjol sebetulnya hal yang banyak masyarakat lupa. Itu biasa di pintu-pintu gate tol itu masyarakat lupa mengisi saldo atau kurang mengisi saldo. Ini yang jadi salah satu hambatan kita, Mas. Jadi
Mungkin kami di sini mengingatkan kembali, kelihatannya hal yang sepele, tapi ini cukup memberikan andil dalam meningkatkan kepadatan arus lalu lintas, terutama di gate-gate tol. Kemudian seperti kita ketahui bahwa angka kecelakaan penyebabnya atau kendaraan yang terlibat masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan ini tolong masyarakat agar lebih memahami bagaimana menjaga keselamatan dalam berkendara roda 2. Evaluasi tahun lalu bahwa kecelakaan itu banyak terjadi, itu bukan pada saat kita melaksanakan pengamanan arus balik maupun arus mudik. Tapi juga banyak disumbang pada saat masyarakat melaksanakan wisata atau masyarakat melaksanakan liburan di daerahnya masing-masing. Ini terlihat bahwa angka kecelakaan itu lebih banyak terjadi itu di jalur arteri, di jalur kolektor maupun lokal, yang dimana masyarakat mungkin melaksanakan perjalanan silaturahmi di aglomerasi wilayahnya masing-masing, dan ini yang cukup menyumbang angka kecelakaan lalu lintas. Ini yang perlu kita antisipasi sama-sama. Jadi di arus pada saat melaksanakan mudik maupun balik itu mereka cukup waspada, cukup baik, hingga ditunjukkan dengan angka kecelakaan yang turun cukup banyak. Namun pada saat mereka liburan di daerahnya masing-masing, ini malah biasanya terjadi kecelakaan yang cukup tinggi berdasarkan evaluasi tahun lalu. Dan ini yang sama-sama kita cegah sekarang. Baik, Pak Aris, kita tahan sejenak terkait dengan dialog kita. Kita akan menyaksikan dan mendengarkan. Terlebih dahulu pemirsa, ada informasi dan kita akan mendengarkan terkait dengan bagaimana pantauan arus lalu lintas terkini yang berada di gerbang tol Cikatama. Sudah ada rekan kami, ada Salam Rahmat di sana. Halo, selamat malam. Salam, seperti apa pantauan Anda di gerbang tol Cikatama pada malam ini? Silakan. Ya, Kevin dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 memasuki gerbang tol Cikampek Utama 1, saat ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Usai tadi dari pihak PT Jasa Marga ini memberlakukan skema rekayasa lalu lintas seperti kontraflow yang dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70 untuk mengurai kemacetan. Karena memang di hari ini terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas untuk menuju ke tol Jawa maupun juga Bandung, dan nampaknya memang kalau dari pantauan kami di lapangan, ini kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi maupun juga bus antar kota antar provinsi. Dan memang kalau dari pantauan kami, memang ini mayoritas masyarakat memilih perjalanan mudiknya ataupun juga untuk berwisata ke sejumlah tempat maupun juga kota begitu di hari pertama Lebaran ini. Dan memang situasi arus lintasnya saat ini memang tampak makin ramai lancar begitu, Kevin dan juga pemirsa. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa memang hingga pukul 18 hingga 18.43 waktu Indonesia bagian Barat tadi tercatat ada lebih dari 47.000 kendaraan yang melintas untuk menuju ke tol Jawa maupun juga Bandung. Dan memang situasinya cukup berbeda kalau kita bandingkan pada hari kemarin yang memang secara akumulatif begitu dalam kurun waktu 24 jam hanya ada sebanyak kurang lebih 47.000 kendaraan. Dan memang untuk volume kendaraan yang melintas pada hari ini jumlahnya masih akan terus meningkat, mengingat memang untuk data akumulatif dari pihak PT Jasa Marga per hari ini nantinya akan dihitung hingga pukul 5 pagi esok begitu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa kalau dari pantauan kami untuk skema pemberlakuan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow tadi yang dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70 dimulai sejak siang hingga saat ini, dan baru saja kurang lebih 10 menit yang lalu dari pihak PT Jasa Marga ini sudah melakukan penyelesaian dari kontraflow yang sudah diberlakukan begitu. Karena memang mengingat saat ini jumlah volume kendaraannya dari pihak PT Jasa Marga menilai untuk volume kendaraan yang melintas saat ini sudah perlahan mulai menurun jika dibandingkan pada sore hari tadi yang memang terdapat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Kevin dan juga pemirsa, bahwa dari pihak PT Jasa Marga saat ini juga melakukan mitigasi untuk pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas one way dan juga kontraflow maupun juga ganjil genap yang rencananya ini nanti akan diberlakukan di momen arus balik Lebaran yang memang puncaknya diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April mendatang. Maupun juga dari pihak PT Jasa Marga nantinya juga akan memberlakukan diskon tarif tol begitu sebesar 20% yang mulai akan berlaku pada tanggal 3 dan juga 4 Maret serta di tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Kevin.
Baik, terima kasih Salam. Kondisi terkini pada malam hari ini terpantau ramai lancar di gerbang tol Cikatama. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Salam. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Aris Syafudin. Pak Aris, untuk antisipasi yang bisa dilakukan dari pihak kepolisian dan juga dari pihak-pihak terkait dengan adanya peluang atau adanya peningkatan dari potensi kecelakaan pada arus balik, seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Baik, kalau data sampai dengan hari ini, ya hari H, bahwa alhamdulillah angka kecelakaan turun 30%, begitu juga angka meninggal dunia 30%, dan ini angka yang cukup bagus. Namun kita tetap mengantisipasi bahwa dengan mengevaluasi apa penyebab kecelakaan itu. Kita lihat bahwa 90% lebih angka kecelakaan itu melibatkan roda 2. Walaupun beberapa upaya telah kita lakukan seperti menyiapkan pos-pos pelayanan yang diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan untuk istirahat sejenak apabila telah cukup lelah untuk melaksanakan perjalanan mudik. Kemudian beberapa masjid pun sudah diinstruksikan oleh Kementerian Agama untuk dapat membuka layanan sehingga masyarakat dapat istirahat. Ya, ini yang perlu kita atensi, ya, di mana akan kita upayakan pada saat arus balik nanti kita akan mengumpulkan kendaraan-kendaraan ini dan kita kawal antar kota, dan diharapkan partisipasi masyarakat, ya, yang menggunakan roda 2 khususnya apabila ada menemukan kegiatan-kegiatan dilakukan kepolisian untuk mengumpulkan rekan-rekan dan dikawal bersama menuju lokasi tertentu agar diikuti. Ini tujuannya untuk memberi perlindungan kepada rekan-rekan yang nantinya akan melaksanakan balik ke kotanya masing-masing. Demikian, Mas. Baik, Pak Aris. Mungkin terakhir, Pak, apa himbauan yang bisa Anda sampaikan mengingat ini juga diprediksi arus balik ini puncaknya terjadi pada tanggal 6 sampai 8 April mendatang, bahkan mungkin sampai 9 April masih melebihi batas dari libur Lebaran. Seperti apa himbauan yang Baik, Mas, Anda sampaikan? Ini yang sebenarnya kita menginginkan masyarakat memanfaatkan waktu-waktu yang tidak padat, gitu. Apalagi tadi dari pihak pengelola tol itu memberikan diskon tarif tol 20% di hari-hari sebelum puncak kepadatan. Kita memprediksi puncak kepadatan itu akan dimulai di tanggal 5, 6, dan tanggal 7. Itu di mana tanggal 6 itu akan menjadi titik puncaknya. Dan di situ nanti kita akan melakukan evaluasi. Ternyata masyarakat ini banyak menunggu upaya rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian dengan stakeholder terkait. Kemungkinan kita akan melakukan kegiatan one way lokal yang tujuannya ini menarik masyarakat untuk ikut memanfaatkan ini hingga tidak terjebak pada puncak arus balik yang akan datang. Jadi di tanggal-tanggal sebelum tanggal 5 mungkin kita akan melaksanakan kegiatan one way lokal ke arah Jakarta, gitu ya. Nanti kita lihat berdasarkan tingkat kepadatan arus lalu lintas, dan ini dimohon masyarakat untuk bisa memanfaatkan momentum-momentum ini. Sudah mendapatkan diskon tarif tol, kemudian juga di ruas-ruas tertentu kita akan melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar. Kemudian khusus untuk arus balik, kita akan mengoperasionalkan jalur tol fungsional Japek 2 Selatan yang dimulai dari kilometer 76 Cipularang, nanti kita akan melewatkan ke jalur tol fungsional sepanjang 30 km dan nanti akan keluar di daerah Delta Mas atau kemudian dilanjutkan sampai dengan Mekarta, itu di kilometer 34 dan 37. Nanti diharapkan masyarakat yang kita alihkan ke ruas tol tersebut itu dapat mematuhi aturan atau himbauan yang diberikan oleh petugas. Ini tujuannya agar tidak terjadi crossing di kilometer 66 antara Cipularang dengan tol Cipali atau Cikampek, dan ini untuk mencegah terjadinya kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek itu sendiri. Demikian, Mas, yang dapat kami sampaikan. Baik, kita harapkan nanti arus balik dapat berjalan dengan lancar dan seluruh masyarakat yang akan pulang juga diberikan kesehatan dan petugas yang di lapangan bertugas juga dapat
diberikan kesehatan pula. Terima kasih Pak Aris, Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudin telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam, sehat selalu Pak. Selamat malam Mas. Pemirsa, open house di Istana, Presiden Prabowo Subianto berjoget Velocity bersama para awak media. Sido Prime segera kembali.